Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungannya. Amin, Allahumma amin. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang sejarah pendidikan di Inggris. Sebelum dimulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dalam kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang sejarah sistem pendidikan di Inggris. Sebelum lanjut ke pembahasan inti, di sini apakah ada yang sudah tahu bagaimana sejarah sistem pendidikan di Inggris? Sejarah pendidikan di Inggris. Sejarah berdirinya lembaga pendidikan di United Kingdom atau Kerajaan Inggris sudah mulai tercatat sejak akhir abad ke-6, yaitu dalam periode sejarah Inggris Annexation. Sekolah yang diperkirakan pertama berdiri di Inggris ini adalah sebuah rumah yang didirikan pada tahun 598 di Canterbury, England. Inggris merupakan rumah bagi beberapa universitas tertua di dunia. Universitas Oxford merupakan universitas pertama yang tercatat berdiri dalam sejarah Inggris. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa universitas tertua di negara berbahasa Inggris ini telah memulai pengajaran sejak tahun 1096 dan berkembang pesat sejak tahun 1167. Dalam satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan di Inggris adalah pertama kalinya program wajib belajar diberlakukan, yaitu pada tahun 1880. Wajib belajar ini diberlakukan pada waktu itu hanya untuk anak yang berusia 5-10 tahun. Dan batas akhir usia wajib belajar kemudian bertambah secara bertahap dan mencapai usia 14 tahun pada tahun 1918. Tahun 1947 dan tahun 1973, batas akhir usia tersebut kembali masing-masing meningkat menjadi usia 15-16 tahun dengan diberlakukannya Undang-Undang Education and Skills Act 2008 mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Batas akhir usia belajar tersebut akan bertahap meningkat menjadi usia 18 tahun. Sistem pemerintahan di Inggris. United Kingdom adalah negara dengan sistem demokrasi parlementer. Pemerintahan pada dasarnya dibentuk melalui partai politik yang memenangkan dukungan mayoritas di parlemen, khususnya di House of Commons. Sudah cukup lama partai besar yaitu Partai Buruh atau disebut Labour Party dan Partai Konservatif atau sering disebut Conservative Party secara bergantian memenangkan pemilihan dan memimpin pemerintah. Perdana Menteri biasanya adalah pimpinan partai yang menang dalam pemilihan dan bertanggung jawab membentuk kabinet. Menteri Negara Urusan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan sebagai pimpinan politik Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan adalah Menteri Kabinet yang bertanggung jawab atas pendidikan di England dan atas perguruan tinggi di seluruh Britania Raya atau disebut Great Britain, England, Wales, Scotland, dan Northern Ireland. Sebagai bagian dari Britania Raya, sistem politik dasar bagi Inggris adalah monarki konstitusional dan sistem parlementer. Inggris tidak memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1707. Berdasarkan Undang-Undang Kesatuan 1707, Inggris dan Skotlandia bersatu menjadi Kerajaan Britania Raya. Sebelum penyatuan tersebut, Inggris diperintah oleh monarki dan parlementer Inggris. Saat ini Inggris diatur langsung oleh Parlemen Britania Raya, meskipun negara-negara Britania lainnya diserahi pemerintahan sendiri atau devolusi. Pada House of Commons, yaitu majelis rendah dalam Parlemen Britania Raya, terdapat 532 dari total 650 anggota parlemen yang mewakili konstitusi Inggris. Sebagai konsekuensi atas keanggotaan Britania Raya di Uni
Eropa, pemilu untuk menentukan siapa wakil Britania yang akan dikirim sebagai anggota Parlemen Eropa juga diselenggarakan secara regional di Inggris. Dalam pemilihan umum Parlemen Eropa 2009, hasil dari pemilu di region-region Inggris untuk anggota Parlemen Eropa adalah sebagai berikut, seperti 23 dari konservatif, 10 dari Partai Kemerdekaan, 10 dari Liberal Demokratik, dan 2 dari Partai Hijau, dan 2 dari Partai Nasional Britania. Struktur dan jenis pendidikan. Pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan formal. Pendidikan formal bagi anak-anak yang berusia antara 5 sampai 16 tahun itu pendidikan wajib di United Kingdom. Pendidikan yang dibiayai pemerintah bagi anak-anak pada usia ini terstruktur dalam 2 atau 3 jalur atau disebut tier. Sistem 2 jalur atau disebut two-tier system terdiri dari sekolah dasar atau primary school dan sekolah menengah pilihan atau tanpa pilihan atau disebut selective atau non-selective secondary school. Sekolah dasar adalah sekolah untuk anak-anak yang berusia antara 5 sampai 11 tahun, kecuali di Scotland, di mana transfer dilakukan pada usia 12 bukan usia 11 tahun. Ada kalanya terbagi lagi dalam kelompok usia 5 sampai 7 tahun atau disebut infant school dan kelompok usia 7 sampai 11 tahun atau disebut junior school. Sekolah menengah adalah untuk anak-anak yang berusia antara 11 tahun atau 16 tahun sampai 18 tahun. Sistem 3 jalur atau three-tier system terdiri sekolah pertama atau first school adalah bagi anak-anak yang berusia 5 sampai 8 atau 9 tahun. Sekolah menengah atau disebut middle school bagi anak berusia antara 8 sampai 12 atau 9 sampai 13 tahun. Dan sekolah tingkat atas atau disebut upper school biasanya non-selektif bagi anak-anak berusia antara 12 atau 13 sampai 16 atau 18 tahun. Pada sistem sekolah dengan 2 jalur adalah yang banyak dilaksanakan di United Kingdom. Sistem 3 jalur dijumpai hanya di England yang menampung kurang 15% dari seluruh murid. Sampai tahun 1965 kebanyakan anak-anak di England dan Wales dites pada usia 11 tahun untuk mengetahui kecocokannya memasuki sekolah yang berorientasi akademik, yaitu sekolah menengah yang dikenal dengan grammar school. Kurang lebih 25% anak-anak pada usia itu memasuki grammar school. Untuk anak-anak yang melampaui usia wajib belajar, 16 tahun dapat juga meneruskan pendidikannya di sekolah sendiri dalam program yang dinamakan Sixth Form dengan tambahan waktu 2 tahun lagi, atau mereka juga boleh pindah ke lembaga lain seperti Sixth Form College yang menampung secara penuh anak-anak usia 16-18 tahun ke Third Tier College atau College of Future Education atau ke Technical College. 3 yang terakhir ini pada dasarnya adalah sama, melayani mahasiswa yang punya waktu full time dan paruh waktu atau part time. Pendidikan non-formal. Pada universitas terbuka atau Open Universities (OU) tergolong pendidikan non-formal yang mampu menawarkan berbagai program akademik dengan berbagai gelar. Perkuliahan sebagian besar dilakukan di rumah melalui korespondensi, televisi, dan radio. Tidak diperlukan kualifikasi akademik formal untuk mendaftar di universitas terbuka ini, dan gelar
itu diberikan atas dasar jumlah kredit yang diperoleh dengan sukses pada setiap fase perkuliahan. Pelayanan terhadap generasi muda diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan sosial secara informal pada waktu-waktu senggang sambil membina pengembangan bakat mereka. Pelayanan ini diselenggarakan oleh beberapa klan yang bekerja sama dengan pejabat-pejabat setempat, termasuk IEIS dan macam-macam organisasi sukarela, tetapi itu bukanlah gerakan sukarela dari kaum-kaum muda secara nasional. Kurikulum dan metodologi pengajaran di Inggris. Tidak ada kurikulum yang ditentukan secara nasional, akan tetapi badan-badan yang mengurus ujian serta yang mengawasi General Certificate of Education menghendaki kesamaan kurikulum pada tingkat sekolah menengah setiap daerah. Dalam prakteknya, tanggung jawab atas kurikulum sekolah negeri terletak pada guru-guru sendiri, walaupun IEAS juga bertanggung jawab secara umum. Dari segi kurikulum, sekolah-sekolah di Inggris menggunakan kurikulum nasional, National Curriculum. Kurikulum nasional ditentukan oleh Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah, School Curriculum Development Council, ECDC, khususnya untuk sekolah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Semula Dewan Pengembangan Kurikulum masih menjadi satu dengan Dewan Ujian Nasional, yakni dalam satu wadah yang bernama The School Council for Curriculum and Examination. Sejak tahun 1982, lembaga tersebut dipecah menjadi dua. Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah tidak mudah dan seenaknya saja mengganti kurikulum pendidikan. Pendidikan kurikulum akan selalu melibatkan banyak pakar yang sungguh berkompeten di bidangnya. Mereka menjunjung tinggi warisan tradisi keilmuan mereka yang sangat kuat berakar. Materi pokok yang mereka anggap bagus sejak 100 tahun lalu akan dipertahankan sampai kapanpun. Sementara bidang-bidang baru yang akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum nasional harus melewati prosedur yang panjang. Kurikulum nasional yang disusun oleh Ofsted bersama dengan ECDC berisi 12 pelajaran. Pelajaran inti, the core subject, adalah English, Matematik, dan Sains yang wajib dipelajari oleh siswa umur 5-15 tahun. Mata pelajaran lain yang wajib dipilih satu atau lebih untuk dipelajari para siswa adalah Art and Design, Citizenship, Design and Technology, Geografi, History, Information and Communication, Teknologi, Modern, Foreign Language, Musik, dan terakhir adalah Physical Education. Seringkali sekolah menambah pelajaran selain yang berada di atas. Adapun pelajaran yang diajarkan di sekolah tapi tidak diatur dalam undang-undang negara adalah pelajaran Religious Education, Career Education, dan Sex Education. Pada jenjang pendidikan tinggi terdapat program pasca sarjana yang dapat diikuti oleh lulusan ujian A-levels atau lulus dari Sixth College. Seseorang yang telah lulus tadi akan dengan mudah bisa masuk perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa selama 3 atau 4 tahun. Mereka yang masuk PT telah berumur 18 tahun. Sedangkan untuk calon mahasiswa internasional harus dapat fasih berbahasa Inggris dengan skor nilai minimal TOEFL 550 dan IELTS 6.1. Penelitian pendidikan di Inggris. Penelitian dalam bidang pendidikan di UK dimulai semenjak seabad yang lalu ketika beberapa universitas membentuk ketua jurusan pendidikan. Para pejabat ini merasa perlu dan memberikan perhatian besar terhadap pengkajian yang sistematis tentang pendidikan dengan pendekatan yang ilmiah atas pengkajian itu. Pada tahap awal, perhatian difokuskan pada psikologi,
sejarah, dan studi perbandingan antara tahun 1900 dan 1945. Usaha yang diarahkan pada penelitian pendidikan di UK masih sangat kecil. Namun, demikian penelitian dalam bidang tes mental dan perkembangan anak memberikan pengaruh penting terhadap praktek-praktek pendidikan. Penelitian dalam perkembangannya mengambil banyak disiplin ilmu seperti dari ilmu jiwa, filsafat, sejarah, dan sosiologi. Tools dan Wiseman dalam sebuah review tentang penelitian pendidikan ini mengungkapkan bahwa sampai tahun 1968 saja lebih dari 20 bidang studi yang sudah diteliti. Dan The Register of Educational Researching the United Kingdom memuat 2000 proyek penelitian yang telah dilaksanakan dalam 240 lembaga. Satu-satunya sumber dana penelitian pendidikan yang terbesar adalah Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Department of Education and Science, yang memberikan prioritas pada penelitian yang berkaitan dengan kebijakan. Proyek-proyek penelitian yang didukung dalam tahun 1982 mencakup 8 bidang utama: sekolah, performansi murid, anak-anak dengan kebutuhan khusus, transisi dari sekolah ke pekerjaan, kurikulum, pendidikan guru, manajemen pendidikan, dan pendidikan tinggi. Dari sedikit penjelasan tentang sistem pendidikan di Inggris, dapat kami simpulkan yaitu Inggris merupakan negara bagian dari UK yang menganut sistem parlementer. Wilayah Inggris adalah 2/3 dari UK. Inggris juga memiliki sumber pendapatan negara dari hasil menjual berbagai produk alam, diantaranya minyak bumi. Filsafat yang berkembang adalah empiris, liberalis, dan sebagainya. Sekolah dan pendidikan tinggi memiliki orientasi yang berbeda. Pendidikan agama di Inggris adalah wajib, meski mayoritas menggunakan kurikulum Kristen. Pendidikan formal terbagi menjadi dua, yaitu sistem 2 jalur dan sistem 3 jalur. Kurikulum nasional ditentukan oleh Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah, khususnya untuk sekolah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk menjadi tenaga pendidik di Inggris, diperlukan kualifikasi tertentu. Inggris menyiasati kekurangan guru dengan mengangkat guru senior sebagai spesialis. Pendanaan pendidikan di Inggris diatur oleh Departemen Pendidikan dan dengan prosentasi tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan sekilas tentang sejarah pendidikan di Inggris. Semoga apa yang kami sampaikan sesuai apa yang diinginkan ibu dosen khususnya dan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Ditutup saja dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.